robot otonom itu, yaitu Industri 4.0 itu membawa transformasi besar dalam dunia manufaktur melalui integrasi kecerdasan buatan, big data, sensor cerdas, digital twin, serta robotika otonom. Yang dimana teknologi ini berpotensi menghasilkan efisiensi produksi yang tinggi, fleksibilitas, serta kemampuan penyesuaian terhadap permintaan pasar yang cepat berubah. Sistem robotik cerdas dalam konteks industri 4.0 ini berfokus pada kontribusinya terhadap efisiensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan di sektor manufaktur. Dan meningkatnya penerapan industri 4.0 ini menuntut integrasi kendaraan listrik otomatis dalam rantai pasok, khususnya di bidang logistik dan manufaktur. Untuk hasil penelitian dari kelompok kami ini, dari resume kami ini, menunjukkan bahwa integrasi sistem robotik cerdas dalam lingkungan industri 4.0 ini membawa sejumlah manfaat signifikan bagi sektor manufaktur. Yang dimana beberapa keuntungan utama yang ditemukan meliputi penurunan biaya produksi ini, yaitu terdiri dari pengurangan waktu henti operasional, serta peningkatan kualitas produk. Selain itu, sistem ini mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sehingga mendukung tercapainya proses produksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, teknologi-teknologi utama yang mendorong perkembangan sistem robotik cerdas ini antara lain yaitu AI seperti kecerdasan buatan, ada machine learning juga, sensor pintar, IoT, blockchain, serta konsep digital twin yang memungkinkan pemantauan dan pengambilan keputusan secara real time. Oke, lanjut. Hasil penelitian jurnal 2 adalah hambatan utamanya adalah keterbatasan finansial yang membuat SME kesulitan berinvestasi dalam infrastruktur digital, robotika, dan teknologi berbasis big data. Selain faktor modal, kurangnya tenaga kerja terampil menjadi masalah serius, di mana sebagian besar karyawan tidak memiliki kompetensi teknologi yang memadai. Hal ini diperburuk dengan resistensi budaya. Organisasi yang cenderung enggan berubah karena khawatir kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi industri 4.0 di SME masih berada pada tahap awal dan menghadapi banyak kendala. Penelitian juga menunjukkan bahwa kesiapan SME di Eropa sangat bervariasi. Survei menunjukkan lebih dari separuh SME belum sepenuhnya memenuhi kriteria implementasi industri 4.0 dan hanya sebagian kecil yang mampu mencapai tingkat adopsi paling tinggi. Meski demikian, penelitian menyoroti bahwa ada peluang besar jika hambatan dapat diatasi implementasi teknologi seperti digital twin, deep learning, dan cyber physical system berpotensi meningkatkan efisiensi biaya produksi hingga 30% serta memperkuat daya asing. Oke, jurnal ketiga menyoroti dampak lingkungan dari penggunaan robot otonom, khususnya kendaraan listrik otomatis yang digunakan dalam rantai pasok logistik dan manufaktur. Penelitian ini menemukan bahwa fase material, yakni proses produksi komponen seperti baterai motor dan lengan robotik, memberikan kontribusi paling besar terhadap dampak lingkungan jauh lebih besar dibandingkan fase penggunaan. Hal ini berbeda dengan kendaraan listrik penumpang yang umumnya menghasilkan dampak terbesar pada fase penggunaan. Menariknya, analisis skenario menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan dalam baruan listrik dapat menurunkan dampak lingkungan secara signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan strategi eco-design sejak tahap awal perancangan, misalnya dengan pemilihan material yang lebih ramah lingkungan. Ya, untuk tujuan penelitian, ketiga jurnal tersebut memiliki tujuan yang berbeda namun saling melengkapi. Pada jurnal pertama, tujuannya adalah untuk meninjau perkembangan terbaru sistem robotik cerdas, mengidentifikasi teknologi utama yang mendukungnya, serta mengevaluasi manfaat dan tantangan penerapannya di sektor manufaktur. Jurnal kedua berupaya mengidentifikasi
hambatan yang paling signifikan yang dihadapi SME dalam proses transformasi digital, sekaligus mengevaluasi apakah semua organisasi, baik besar maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam era industri 4.0. Sedangkan jurnal ketiga mengembangkan metode yang dapat membantu perancang kendaraan listrik industri, terutama Autonomous Mobile Robot atau AMR, untuk menilai dampak lingkungan sepanjang siklus hidup produk, bahkan sejak tahap desain awal dengan data yang terbatas. Tujuan-tujuan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan penerapan robot. Dan di sini ada diskusi penelitian jurnal 1, 2, dan 3. Meskipun teknologi robotik cerdas menjanjikan banyak keuntungan, implementasinya memerlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kerangka regulasi yang memadai. Penelitian ini memperkuat hasil-hasil studi sebelumnya mengenai pentingnya AI, IoT, dan pengambilan keputusan berbasis data dapat membawa manfaat besar bagi SME berupa peningkatan produktivitas, kualitas, serta daya saing global. Namun, manfaat ini hanya dapat tercapai jika hambatan struktural dapat diatasi dan berbeda dengan kendaraan listrik penumpang di mana fase penggunaan dominan. Pada AMR, fase material justru paling signifikan. Hal ini menekankan pentingnya strategi ekodesain dan berfokus pada pemilihan material sejak awal. Dan di sini ada kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan, yang pertama, tinjauan luas dan terkini tentang sistem robotik cerdas. Dan selanjutnya, identitas tren dan teknologi baru seperti AI, IoT, digital twin, dan blockchain. Dan membahas aspek teknis berkelanjutan, sosial, dan etika. Untuk keterbatasan, yang pertama, tidak ada data empiris atau studi kasus langsung. Dan detail teknis masih umum. Dan yang terakhir, regulasi, standar keselamatan, dan biaya kurang dibahas. Untuk kesimpulan jurnal 1, 2, dan 3, yaitu sistem robotik cerdas menjadi kunci transformasi industri 4.0 karena mampu meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, serta mendukung keberlanjutan melalui integrasi AI, IoT, dan teknologi digital lainnya. Tantangan utama terletak pada integrasi sistem, keamanan cyber, serta kolaborasi manusia dengan robot. Kedepannya, fokus diarahkan pada interoperabilitasi, pemeliharaan prediktif, keselamatan, dan regulasi agar penerapannya lebih luas dan efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.